Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga sehat dan sukses selalu. Kali ini kita berada di Gria Agung, Sumatera Selatan. Kita akan menyaksikan pelantikan Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan periode 2021-2026. Tepat hari ini tanggal 13 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Saudaraku, hari ini hari yang sangat istimewa. Kita akan menyaksikan para ulama, pemimpin kita, pemimpin dalam urusan agama akan mendapatkan amanah untuk membimbing umat khususnya di Sumatera Selatan. Masyarakat akan kokoh, masyarakat akan harmonis apabila mereka ikut fatwa para ulama. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman, wa innama warrasul ilma. Faman akhadahu faqad akhadha bihazzin wafir." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi yang diwariskannya adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan ilmu tersebut, maka mereka mengambil warisan yang luar biasa bermanfaat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dekatlah kepada para ulama. Karena kata Rasul, "Man istakhaffa bil ulama faqad khasiruddin." Barang siapa yang meremehkan para ulama, maka mereka akan rugi urusan agama. Ayo kita ikuti para ulama, belajar dengan para ulama, insya Allah akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ulama Indonesia bukan saja di pusat dan di provinsi, tapi semuanya merupakan wadah musyawarah ulama, zuama, cendekiawan muslim dalam ikut serta mempertahankan NKRI harga mati, mempertahankan Pancasila sebagai ideologi, dan menciptakan kerukunan intern dan antar beragama di Sumatera Selatan khususnya, yang selama ini alhamdulillah berkat dukungan seluruh pihak, Kodam, Polda, Kejaksaan, Pengadilan, dan seluruh yang terkait, kerjasama MUI alhamdulillah berjalan lancar dan insya Allah mendapatkan berkah dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya perlu kami sampaikan pula bahwa Majelis Ulama Indonesia merupakan yang pertama adalah himayatul ummah, pelindung umat dari hal-hal yang akan merusak akidah, hal-hal yang merusak masalah ibadah, syariah, dan akhlakul karimah. Oleh karena itu MUI, rekan-rekan yang sudah dilantik dan dikukuhkan, kita berharap mari kita bersama-sama bergandengan tangan menyampaikan dakwah, menciptakan kedamaian dan kerukunan masyarakat Sumatera Selatan, dan memajukan ekonomi syariah di Provinsi Sumatera Selatan ini agar semakin berselimuti, berakar kokoh di lubuk hati masyarakat Sumatera Selatan yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua, yang tidak boleh kita bantah adalah ini adalah sonikul hukumah, partner mitra daripada pemerintah. Kita siap bergandengan tangan sesuai dengan sabda Nabi besar Muhammad SAW, "Simpani minan nas
Iza saluha saluhan nas, wa iza fasada fadana nas, al-ulama wal umara. Ada dua komponen manusia yang sangat penting, yang sangat urgen. Apabila keduanya bersatu, satu misi, sama ke barat, sama ke timur, sama ke utara, maka insya Allah masyarakat akan damai, masyarakat akan tentram, masyarakat akan sejahtera. Siapakah itu? Ulama dan umara. Inilah kunci, insya Allah kita akan mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, MUI adalah khadimul umat, pelayan umat. Alhamdulillah MUI kita mempunyai 11 komisi. Mudah-mudahan komisi ini setelah nanti mulai membuat konsep untuk bergerak turun ke bawah, membangun masyarakat, bidang pendidikan, bidang dakwah, bidang ekonomi, kerukunan, ukhuwah Islamiyah, dan juga termasuk masalah budaya. Apabila 11 komisi ini bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat, memutar otak, maka niat tulus, cita-cita mulia kita untuk berkhidmat, mengabdi pada masyarakat dan umat, negara dan bangsa serta agama, insya Allah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, tidak perlu panjang-panjang, kami sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Ketua DPR yang secara totalitas mendukung keberadaan, mendukung kemajuan, mendukung perkembangan MUI Sumatera Selatan agar mampu berkhidmat kepada umat secara totalitas, menjadikan Sumatera Selatan Sumatera yang maju, Sumatera yang damai, Sumatera yang sejahtera, melahirkan the next generation untuk menjadi pemimpin lokal, nasional, internasional. Inilah harapan kita di masa-masa yang akan datang. Akhirnya, sebagai Ketua MUI yang baru dilantik dan dipercaya oleh seluruh tim formatur, mengaturkan permohonan maaf jika selama 5 tahun belakang masih banyak kelemahan dan kekurangan, dan insya Allah 5 tahun ke depan kita bertekad untuk bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat untuk menggapai apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Akhirnya kami mohon kepada Bapak Ketua MUI Pusat untuk memberikan sambutan dan arahan. Demikian juga Bapak Gubernur kami untuk memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan arahan agar Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dengan 17 kabupaten kota mampu berbuat sesuatu untuk Sumatera Selatan maju, tumbuh berkembang sekarang dan insya Allah di masa yang akan datang. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang hormat Bapak Atau Kiai Haji J.J. Zainuddin. Kisah daripada visi, misi, orientasi dan peran MUI di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai ulama warasatul anbiya, ulama sebagai pewaris para nabi. Yang pertama, bahwa MUI sebagai wadah musyawarah para alim ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim haruslah menjadi tenda besar umat Islam yang di dalamnya memayungi, memberi keteguhan semua komponen masyarakat dan ormas-ormas Islam, tentu saja yang berada di Indonesia dan berakidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana telah ditegaskan di dalam pedoman dasar dan pedoman rumah tangga MUI dalam rangka mewujudkan peran khadimul ummah sebagai pelayan umat dan salihul hukumah sebagai mitra strategis pemerintah di semua jenjang dan tingkatannya. Yang kedua, salah satu dari misi besar MUI adalah terwujudnya kepemimpinan kelembagaan umat yang solid
di dalam rangka mewujudkan kualitas kehidupan berbangsa bernegara sehingga tercapai derajat bangsa negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian pula di dalam mewujudkan martabat ummah sebagai khairul ummah, umat yang terbaik dan umat yang berkualitas, yang menjadi tauladan ke dalam maupun keluar, menjadi umat pelopor, bukan menjadi umat pengekor. Kemudian yang ketiga, MUI senantiasa terus mempromosikan dan menyosialisasikan manhaj wasatiyah Islam yang rahmatan lil alamin, menjauhkan paham-paham yang gulu, yang berlebih-lebihan dalam segala aspek, sehingga menjurus kepada sikap-sikap ekstremisme apalagi terorisme. Karena dengan paham dan manhaj Islam yang wasatiyah itulah, insya Allah kita akan mampu meraih martabat dan marwah umat sebagai umat teladan, sebagai umat pelopor yang menjadi cermin dan contoh baik bagi internal umat itu sendiri maupun bagi umat-umat yang lain. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum shahida. Kemudian yang terakhir, yang keempat, amanah dan pesan dari Ketua Umum RI adalah bahwa tantangan dan hambatan yang akan dihadapi oleh umat dan bangsa kita semakin hari tentu semakin berat dan semakin kompleks. Oleh sebab itu, dengan bekerja sama yang sekuat tenaga saja belum kita mampu dengan cepat dan segera mengatasi berbagai persoalan keumatan ini. Apalagi kalau dengan bercerai-berai dan sendiri-sendiri. Oleh karenanya, maka kerjasama, kolaborasi dengan semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah wajib terus dipupuk dan dikembangkan, sehingga tidak ada lagi celah-celah di lingkungan masyarakat kaum muslimin khususnya bagian-bagian potensi umat yang tidak terakomodir, sehingga mengambil jalan sendiri-sendiri yang akhirnya bukan konstruktif bagi pembangunan umat, tetapi menjadi destruktif. Inilah kiranya beberapa pesan yang beliau sampaikan kepada saya, dan atas nama beliau juga beliau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ketidakhadiran beliau di majlis ini bukan kurang mementingkan, namun karena memang banyak sekali agenda yang harus dihadapi Bapak Ketua Umum, dan beliau juga menyampaikan ucapan selamat dan sukses. Semoga keberkahan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan ma'unannya menyertai kita semua, wabil khusus para Dewan Pimpinan MUI yang baru saja dilantik dan diputuskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk meraih apa yang kita cita-citakan bersama, sehingga mendapat keridhaan di dunia wal akhirah. Inilah yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini kita dengarkan sambutan sekaligus arahan Gubernur Sumatera Selatan yang terhormat Bapak Haji Hamdi Universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saja ada pertanyaan, apa bedanya bapak-bapak yang dilantik dengan kami yang tidak dilantik pada saat ini di majelis? Bedanya pasti bapak-bapak ilmu agamanya lebih tinggi dari kami. Kalau kita ingat sejarah pembentukan MUI ini secara nasional, ada 3 tugas pokok. Satu, memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila.
untuk memastikan ketahanan nasional. Jadi tadi betul Prof kalau NKRI harga mati tadi. Yang kedua, partisipasi ulama dalam pembangunan nasional. Tadi sudah dijelaskan pada tatanan lokal. Yang ketiga, mempertahankan keharmonisan antar umat beragama. Kontribusi pemikiran-pemikiran para ulama sangat dibutuhkan bagi kami penyelenggara di negara ini. Kami menunggu ini Prof, bukan kepada gubernur saja, tapi pada tataran pemerintahan di berbagai level dan tugas. Saya minta bumi masuk Pak ke wilayah-wilayah ilmiah yang seperti itu. Tidak ada salahnya dengan BP POM misalnya kan. Nah sekarang musuh kita yang terbesar apa lagi? Narkoba. Narkoba ini Pak, baca tutup negara ini Pak kalau kita diamkan. Gara-gara narkoba. Bukan lagi kita nggak bisa berekonomi, negara ini baca tutup. Kalau narkoba ini nggak bisa dikendalikan atau nggak bisa dikendalikan. Coba Pak, di komisi apa yang membidangi ini? Saya minta betul ini masalah narkoba ini Pak. Terakhir musuh kita Pak, yang paling berat. Hawa nafsu di diri kita ini Dewa. Ingin berperilaku lebih, ingin bergaya lebih dari kemampuan Pak. Bantu saya untuk mentransformasi pemikiran-pemikiran umat ini. Jangan mengukur kesejahteraan itu hanya dari lahiriah atau materi. Sekarang ini salah satu yang menjadi tantangan bagi kita semua yakni kehidupan yang materialistis. Ada yang ikut arus menggunakan parameter kesuksesan itu adalah material. Ini menimbulkan masalah semua ketika parameter itu sudah material. Bukan kita tidak butuh material, bahwa ketentraman batin itu yang paling utama. Maka sering saya juga sampaikan Pak Ustadz Didier, kenapa orang itu bahagia bisa naik motor Honda Astrea, yang satu naik Mercy nggak bahagia? Secara material mungkin yang Honda tadi, Astrea tadi lunas, yang Mercy bulanan berat. Itu secara material. Secara non material, yang punya Astrea tadi puas, mensyukuri sebagai nikmat Allah. Tapi yang Mercy tadi pengen beli kapal terbang, merasa miskin. Nah itu tugas MUI lah Prof, Mama menyampaikan ini. Akibatnya banyak pinjol sekarang ini. Akibat mau ngejar disebut kaya, banyak pinjaman online, majolan. Terakhir ini Pak, rukun internal dalam organisasi penting. Baru kita bicara rukun eksternal. Udah waktu kemarin ada yang minat calon, sekarang sudah diakomodir semua. Ayo kita jalan, menjalankan tugas pokok dan fungsi ini untuk segera mencapai Sulsel maju untuk semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.